sebagai kaidah. Jadi hari ini Kak ingin memaparkan materi memahami dan mengatasi insecure, trust issue, dan pengelolaan emosi menuju kesehatan mental yang lebih baik. Nah, pasti adik-adik sering merasakan insecure, trust issue, atau adik-adik tak bisa mengelola emosi yang dengan stabil. Nah, di sini Kakak akan memberikan ciri-ciri masalah ataupun solusi yang akan bisa nanti adik-adik bergunakan untuk masa depan. Nah, yang pertama itu ada insecure atau kurang percaya diri. Insecure ini adalah perasaan tidak aman, tidak percaya, khawatir tentang kemampuan atau diri sendiri, seringkali muncul akibat pengalaman pribadi dan perbandingan dengan orang lain, atau serta tekanan sosial baik tekanan dari orang tua. Kayak kita nih sering, dia kok cantik kali ya, jangan aku gendut pendek hitam, hidup lagi ya kan? Kakak nih juga kan? Hidup lagi. Tapi di luar itu semua, karena kita sering membandingkan diri sama orang lain, kita nggak tahu pelangi kita, pelangi yang ada di sekitar kita, nggak kita lihat. Sedangkan pelangi di orang lain kita lihat. Nah, gimana? Apa sih ciri-cirinya? Sering merendahkan diri sendiri, kayak yang tadi Kakak bilang. Sering merendahkan diri sendiri, dia lebih pintar, lebih cantik, lebih pokoknya aku boleh kali. Aku hitam pendek. Sebenarnya kayak itu semua cantik, ganteng. Kalau udah hati kita baik dan cantik, oke? Yang kedua itu takut mencoba hal baru karena takut gagal. Oke. Kayak Rian nih kan 11-12. Jadi Rian takut. Jadi aku nikah saja, kerja aja atau kuliah ya? Aku ini kayak semua atau aku buat aja. Aku uji PTN gagal nggak nanti ya? Dari kalian sendiri mau mencoba. Gagal nggak nanti ya? Jadi lebih baik dicoba dulu. Kalau gagalnya itu urusan belakang, setidaknya kita dapat usaha. Terus yang ketiga itu terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Oh kayak gini kali loh, kayak gini kali. Sedangkan dia itu nggak ngaca gitu. Sedangkan dia itu juga punya kekurangan. Dan yang keempat ini sulit menerima pujian. Kalau teman kita bilang itu cantik kali, pasti gini aja. Kayak gitu kan? Terus contoh masalah ini. Satu, takut berbicara di depan kelas. Kalian pasti kan takut dibully kan kalau bertanya. Malu-malu. Pasti malu-malu kan. Nanti aku dibully gak ya kalau kayak gini. Dibully gak ya, dileceh gak ya, gitu. Terus yang kedua, ketika berbicara selalu dicela atau dipotong dan tidak perlu memberi pendapat. Kan kalian sering gak gitu kan kalau teman-teman karena kayak gini baru datang, apalagi kalau diskusi kelas kayak gini aja lah, baru lagi kayak gini gitulah ya kan. Pasti ada kan permasalahan di dalam kemudian di kelas ini. Yang ketiga itu enggan bertanya saat tidak memahami materi. Guru kalian menjelaskan mana ibu dan bilang aja paham, padahal kalian nggak paham, ya kan? Terus penyelesaian masalahnya. Apa sih penyelesaian masalahnya? Yang pertama itu bersyukur atas diri sendiri. Dirimu itu hebat, sudah mampu bertahan sejauh ini. Yang kedua itu fokus pada pencapaian diri sendiri. Kalau orang lain bilang kamu kayak gini, aku harus lebih dari dia. Karena bukan kalau itu bisa. Lalu yang ketiga, hindari membandingkan diri dengan orang lain. Kayak tadi, jangan pernah membandingkan diri. Dia cantik, dia pakai kayak gini. Udah diciptakan Tuhan dari sana kayak gitu. Terus, dan mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Explore dirimu. Kau bidangnya di mana? Kembangkan bakatmu. Terus, cari dukungan dari orang tua. Kakak tahu kalau dukungan dari orang tua itu memang sangat berpengaruh sama perkembangan diri kita. Udah kakak jalani, kalau rasanya disemangati orang tua itu kayak melebihi rasa semangat dari pacar sendiri, ya kan? Baru yang
kedua, permasalahan kedua yaitu trust issue atau tidak percaya. Trust issue adalah kesulitan atau ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain. Seringkali disebabkan oleh pengalaman, pengkhianatan atau kekecewaan di masa lalu. Misalnya kita udah curhat sama teman kita, terus teman kita itu berusaha sama orang lain. Aku nggak percaya lagi lah sama yang cerita. Ciri-cirinya ini yang pertama, sulit membuka diri pada orang lain. Dia tuh nggak percaya sama orang lain, jadi dia selalu merenung sendiri terus. Yang kedua, selalu curiga dan waspada. Aku di apa nggak ya? Di kata-katain nggak ya? Aku di kata-katain nggak ya? Baru yang ketiga, takut menjalani hubungan yang dekat. Jadi kalau itu takut, jadi kalian itu takut untuk berteman dengan yang lain karena dengan trust issue tadi. Sama juga kayak pasangan kita. Kalau kita ada pernah pacaran, ada sini yang pernah pacaran? Ada. Nggak ada bu. Masa? Iya nggak pernah. Alah. Terakhir SD. Masa nggak pernah? Kalau pasangan kita itu diselingkuhi lah, maksudnya kita punya tradisi. Takut malam loh, tidak berselingkuh lagi. Baru, ya itulah tadi sering merasa dikhianati. Dikhianati, diduakan. Contoh masalahnya itu sulit mempercayai pasangan dalam hubungan yang romantis. Ayo LDR bu. LDR, hati-hati lah yang LDR ya. Nanti nunggu aja di sana. Medan Korea bu. Sama Jenny. Yang kedua, merasa sulit bekerja sama dengan tim. Nanti takut, nanti aku dibilang nggak kerja, kalian nggak kerja. Yang ketiga, menghindari interaksi sosial karena takut disakiti. Dan nggak mau berteman jadinya karena teman kalian itu pengkhianat. Kok sih? Yang keempat, curiga terhadap ujian, sama insecure tadi. Dia nggak percaya kalau kita itu dipuji. Misalnya abang ini nih, rajin banget ya kan? Tapi nanti Dia memang rajin curiga. bu. Ini pujian atau ejek aja sama aku. Dia memang rajin bu. Rajin dia. Iya. Dia nggak punya tugas. Penyelesaiannya itu identifikasi akar penyebab trust issue pada diri Anda. Belajar untuk mempercayai orang lain secara bertahap. Maafkan dia, maafkan. Kalau kami dalam konseling, kalau misalnya si abang ini bandel, kalau dia lagi ke depan mau dikonseling lagi, kami sebagai guru nggak bisa menganggap dia ini pemain bandel lah. Kalau kita nggak tahu kalau dia itu berubah, begitu. Jadi bangun secara bertahap rasa percaya dia. Terus komunikasi perasaan Anda dengan jujur. Kalau misalnya kan ini si abang ini kemarin membuat kesalahan. Oh kemarin gue tahu kayak gini lah, aku sakit hati. Aku mulai aja kayak gitu. Biar dia tahu kesalahannya itu di mana. Baru yang terakhir, materi terakhir tentang pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi diri sendiri dengan cara yang sehat dan konstruktif. Ciri-cirinya mampu mengenali dan menamai emosi yang dirasakan. Kita kalau sama orang jangan menganggap semua orang itu sama. Kalau kita lagi emosi, jangan mengambil suatu keputusan. Kalau kita lagi emosi, baik mau lagi cewek kan, mau PMS. Ya kau sudah kau. Jadi dia pun tiba-tiba, apa ini? Nggak tahu salah apa-apa. Bisa marah sama aku. Mampu mengekspresikan emosi yang tepat. Kalau ketika kau marah, ketika kau sedih, ekspresikan aja. Kalau kau mau menangis, nangis buat-buatnya, nangis. Luapkan emosimu itu sampai puas. Baru yang ketiga, mampu mengatasi stres dan tekanan emosional. Jangan karena stres, frustasi, apalagi kok PTN-PTN. Cuma aku bilang aku ke dokter, rasanya nggak suka ke dokter. Gimana dia? Stres lah kau kan ujung-ujungnya frustasi. Ujung-ujungnya kayak dia lah kan. Ini kan, kalau
supaya pekerjaanmu masih panjang. Yang keempat, mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Bukan. Tanya aja orang lain. Kalau rasa tuh gimana ya bidangnya? Siapa tahu dia bisa. Walaupun sebenarnya konsep diri kita itu kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang memahami. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mendengarkan dari orang lain. Yang pertama itu sering marah atau kesal tanpa alasan yang jelas. Gitu kan? Tantrum itu bu, tantrum. Itu tantrum bu. Senggol bacok. Ngomong sati. Kayak kok kayak gitu. Bullying. Ini kembalikan emosi. Sebelahnya anting ya, bagus kamu. Yang kedua sih mengendalikan emosi saat menghadapi situasi yang sulit. Yang tadi baik mengambil keputusan tapi berani emosi. Menurutnya sudah stop. Tak boleh. Yang ketiga melampiaskan emosi negatif pada orang lain. Dan emosi tak berlampiaskan kayak cewek tadi kan nggak sama apa story. Ini Kalau bu sering. buta enggak mau Ini Sakit sering hati bu. dia. Ini sering bu. Iya, kau nggak sering. Enggak bu. Disenggol dikit bang dia marah nih bu. Itulah cewek. Jadi kan sebagai cowok harus mengerti juga. Di Masalahnya itu latih teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau mediasi. Sabar, gitu. Cari cara sehat untuk mengekspresikan emosi seperti menulis jurnal atau berolahraga. Kita sering emosi nih, misalnya itu yang positif. Memasak kah, jungkir balik kah, sampai balik kah, pokoknya cari aja biar pikiran kita nggak emosi-emosi aja. Yang ketiga, belajar mengidentifikasi dan mengubah pikiran negatif. Kayak tadi kan, cari pikiran yang positif. Terus pikir-pikiran yang negatif. Misalnya kalau tadi aku sama apa-apa pun aku marahin. Positif aja, mungkin dia lagi bete, mungkin dia lagi banyak masalah. Nah yang terakhir itu cari bantuan profesional jika kesulitan mengelola emosi. Curhat dengan teman. Curhat dengan teman yang kamu amat percaya. Enggak bu, nanti bocornya lagi bu temannya bu. Doakan aja udah. Nah terakhir kesimpulan. Insecure, trust issue, dan pengelolaan emosi adalah aspek penting dalam kesehatan mental. Memahami dan mengatasi masalah-masalah ini dapat membantu kita mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda merasa kesulitan. Sama aku juga kalian bisa curhat. Nanti aku kasih udah. Oke. Sekian dan terima kasih atas presentasi kali ini. Kita coba ya. Oke, sini semua. Mari coba. Satu, ini ya. Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Oke, nanti kakak buat
Kopi ora Bapak? Jadi, kakak terima kasih. Untuk kalian mau ke PTN, ada mau ke Dimet? Sampai jumpa di Dimet. Kakak tunggu. Gak usah takut kalah. Kalau yang kemarin kalah SBP, kalah kontekes, jalur SMBT, menang. Iya, Unimed. Oke? Jangan gampang menyerah. Serahkan sama Tuhan. Oke? Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di Unimed dan universitas-universitas lainnya yang kalian tuju. Semoga jodoh. Amin.